Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Heri Purwanto, dalam mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas bab tentang hukum Newton tentang gerak. Namun, tidak semua materi dalam satu bab ini akan kita bahas. Namun, kita akan membahas satu materi, yaitu di bawah ini adalah hukum Newton. Oke ya. Kita mulai dari hukum Newton. Gimana, seperti apa toh sebenarnya materi ini? Ayo kita masuk. Oke, di sini ada peta konsep ya. Jadi di semester ini kita membahas bab tentang hukum Newton pada gerak lurus. Dibagi menjadi tiga, yaitu tentang hukum Newton tentang gerak. Oke, ini ya. Terus ada jenis-jenis gaya. Terus penerapan hukum-hukum Newton. Untuk pertemuan hari ini kita cukup membahas yang pertama. Yang pertama ini ya, kita bahas yang pertama ini adalah hukum Newton tentang gerak. Di bawah bisa diperhatikan di sini ada hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Oke, hukum Newton itu ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum ini dikenal sebagai hukum kelembaman atau inersia. Hukum 2 Newton sering dikenal sebagai percepatan. Jadi pada benda yang bergerak dipercepat atau diperlambat. Kemudian yang terakhir hukum 3 Newton itu biasa dikenal juga sebagai aksi reaksi. Jadi bagaimana hubungan ketika sebuah benda itu diberikan gaya. Reaksi yang ditimbulkan itu bagaimana? Kita akan bahas di hukum 3 Newton. Kita mulai dari yang pertama ya, hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton itu sering disebut hukum kelembaman atau inersia. Di mana kasus ini tidak ada resultan gaya. Di sini ya diperhatikan tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda sehingga benda itu akan cenderung untuk mempertahankan keadaan awal. Lah, keadaan awalnya itu nanti bisa dua keadaan ya. Dia bergerak atau dia diam. Kalau dia diam berarti dia akan tetap berusaha untuk diam. Sedangkan kalau dia bergerak, dia cenderung untuk ingin selalu bergerak. Secara matematis ini sudah ditulis di sini ya. Jadi sigma F sama dengan 0. Bunyi hukum Newton sesungguhnya adalah sebagai berikut. Yang ada tanda petiknya itu ya. Jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Seperti apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalian bisa membayangkan ketika kalian naik motor ya. Ketika naik motor, tiba-tiba digas secara mendadak. Apa yang terjadi? Kalian naik motor, posisi awalnya kan diam, kemudian digas mendadak. Apa yang kalian rasakan? Kalian terasa ingin diam saja ya, dia kaget ke depan gitu. Dia cenderung kita yang ada di motor itu cenderung untuk tetap diam. Terus kalau bergerak bagaimana? Kita naik motor enak-enak tiba-tiba direm mendadak set gitu. Itu pasti terasa kita yang ada di motor itu ingin bergerak terus, bergerak ke depan. Jadi itu ya, itu adalah contoh untuk hukum 1 Newton. Atau dulu di SD atau SMP juga pernah dijelaskan ketika kalian menaruh gelas di atas kertas terus ditarik dengan cepat, maka gelas itu tidak akan tumpah, dia akan tetap diam di posisi awal. Cenderung untuk diam. Itu inersia atau kelembaman. Hukum 2 Newton, diperhatikan di sini ya ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini jika suatu benda diberi gaya atau resultan gaya F, maka akan mempengaruhi besar-besaran yang lain dalam fisika yaitu massa M dan percepatan A yang dialami benda di mana
dari analisis suatu percobaan dapat diperoleh hubungan di sini. A itu sebanding. Ini ya, ini ada tanda tak terhindar ini namanya adalah tanda sebanding dengan sigma F. Artinya apa? Semakin besar gaya, maka percepatannya juga akan semakin besar. Terus di sini analisisnya A ini sebanding, nah ini berbanding terbalik dengan M karena 1/M. Artinya apa? Semakin besar massa benda, maka percepatan sistem juga akan semakin besar massa benda, maka percepatan sistem akan semakin kecil, kecil. Nah, bunyi hukumnya bagaimana? Ini yang ada tanda petiknya ini ya. Jadi hukum 2 Newton itu bunyinya seperti ini. Percepatan, nah diawali dengan percepatan. Dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton itu adalah A sama dengan sigma F per sigma M. Nah, jadi ini adalah hasil matematis dari hukum 2 Newton. A adalah percepatan, F adalah gaya, M adalah massa. Maksudnya seperti apa ya? Contohnya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah mobil. Mobil itu mogok. Artinya dia tidak bisa bergerak. Mobil itu agar bisa bergerak diapakan? Didorong kan? Karena dia mogok, didorong. Lah, dia didorong, mobil itu didorong oleh 1 orang. Kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Tambah lagi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Oke. Banyaknya orang yang mendorong itu dianalogikan sebagai gaya. Semakin besar gaya, maka dia akan bergerak semakin cepat. Jadi orang itu dianggap sebagai gaya dan kecepatan atau gerak benda itu dianggap sebagai percepatan. Jadi sebanding. Terus kalau M bagaimana? Massa. Awalnya mobil itu didorong oleh 3 orang sudah bergerak. Kemudian ada orang iseng yang tiba-tiba masuk ke dalam mobil. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Apa yang dirasakan dari orang yang mendorong? Semakin berat. Semakin banyak massa, maka gerakannya akan semakin lambat. Nah, berarti massa itu berbanding terbalik dengan percepatan. Semakin besar massanya, maka dia akan bergerak semakin lambat. Itu adalah contoh hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ke yang ketiga ya, hukum 3 Newton. Diperhatikan pada gambar, ada seorang anak itu ya. Seorang anak menarik pohon, memberi gaya pada pohon dengan menggunakan seutas tali F aksi. Maka tali tersebut akan memberikan gaya F reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. F aksi sama dengan min F reaksi. Diperhatikan, di sini ada tanda min ya. Di sini ada tanda min. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tanda min itu arahnya berlawanan arah. Kalau aksinya ke kanan, maka reaksinya ke kiri. Itu ya maksudnya ya. Arahnya berbeda. Bunyi hukumnya bagaimana toh? Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana contohnya? Oke, mungkin kalian yang tinggal di daerah Cipangulu ya, daerah sekolah sini yang berbatasan dengan Jawa Timur, kalian kalau datang ke sekolah pastinya naik perahu. Nah, ketika naik perahu itu ada orang yang mendayung. Oke, mendayung ya, mendayung. Ketika kita mendayung, ya, dayungnya arahnya kemana? Dorongan dayungnya kemana? Ke belakang. Tapi perahunya bergerak ke depan. Itulah contoh dari aksi reaksi.
gaya dorong, tenaga yang didorong dayung itu arahnya ke belakang, namun perahunya bergerak ke depan. Aksinya dayung, reaksinya perahu. Itu adalah penerapan dari hukum 3 Newton. Dan masih banyak contoh lain. Nanti kalian bisa cari dari sumber atau referensi lain yang lebih bagus ya di internet atau di buku atau di manalah. Nanti bisa kalian coba cari-cari sendiri. Kita coba contoh soal untuk hukum Newton ya. Hukum Newton ya, yang pertama sebuah benda bermasa 20 kilo. Kita coba langsung aja kerjakan ya. D1 diketahui massa, berarti massanya adalah 20 kg. Berada di atas lantai datar yang licin. Oke, kalau licin berarti tidak ada gaya gesek yang mempengaruhi ya. Apabila gaya sebesar, berarti ada gaya F sama dengan 50 Newton bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 sekon, berarti T itu adalah 4 sekon. Tentukan D2, ditanya percepatan yang dialami A, kemudian besar kecepatan V saat T4, berarti V4 ya, saya tulis V4 di sini. Terus yang C, perpindahan berarti S. Setelah bergerak selama 4 sekon, S4. Oke, ini ya saya tulis S4 aja, agar lebih simpel. Oke, kita kerjakan sekarang D3 yang pertama. Pertanyaannya adalah percepatan A sama dengan, di sini ada apa namanya, ada M, ada F. Kita gunakan aja hukum 2 Newton, A sama dengan F per M. Kita masukkan angkanya, F-nya 50, M-nya 20. Oke, berarti berapa? 50 bagi 20. 2,5 meter per sekon kuadrat. Itu adalah percepatan sistem. Yang kedua, besar kecepatan benda saat T sama dengan 4. Kecepatan saat T, berarti mula-mula dia diam ya, terus didorong dengan gaya 50, akhirnya dia bergerak. Berapa kecepatannya setelah bergerak selama 4 sekon? Berarti V4. Kita gunakan persamaan GLBB ya. V sama dengan V0 plus AT. Gini. Nah, V4 berarti V0 mula-mula diam, berarti V0-nya 0 plus A. A-nya di situ ketemu 2,5 dikali T, waktunya selama 4. Berarti sini 0 ditambah 2,5 kali 4 10 ya, 10 meter per sekon. Oke, ketemu. Jadi V kecepatan setelah pada saat 4 sekon adalah 10 meter per sekon. Lanjut yang terakhir. Perpindahan S. Ada S setelah bergerak selama 4 sekon. Oke, berarti kalian harus ingat-ingat kembali persamaan GLBB ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini. VT itu adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir. Oh, tidak pakai ini ya. Boleh menggunakan persamaan ini. S, ya ini kalau disederhanakan adalah S itu V0T plus setengah AT kuadrat. Ini ya persamaan jarak ya. Oke, V0 karena kecepatan awalnya 0 berarti ini 0 ditambah setengah A. A-nya berapa? A-nya 2,5 dikali T, T-nya 4 berarti 4 kuadrat. Berarti ini 0 ditambah setengah dikali 4 kuadrat 16. 16 berarti 2,5 kali 16. Coret ini ya, setengah berarti 8. 8 kali 2 setengah hasilnya adalah 20 meter. Oke, ini. Ini adalah jawaban untuk yang C, perpindahan. Jadi perpindahannya 20 meter. Itu ya, contoh soal yang ini diketahui, berarti bisa kita jawab di sini
apa namanya, percepatannya ketemu, kemudian V-nya ketemu, yang terakhir jaraknya ketemu 20. Silahkan kalian screenshot untuk belajar di rumah ya. Selanjutnya latihan soal. Latihan soal. Oke, latihan soal ini berarti kalian yang mengerjakan sendiri ya. Kalian yang mengerjakan sendiri. Sebuah mobil bermasa 2000 kilo bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Mobil direm hingga berhenti setelah menempuh jarak 50 meter dari saat direm. Tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut. Jadi nanti kalian menentukan ini ya. Nah, ini jadikan dalam meter per sekon. Ini jadikan dalam meter per sekon. Tentukan besar gaya, berarti nanti F sama dengan M dikali A. F, M kali A. Nah, A itu dari mana percepatan? Ini clue ya. Percepatan itu nanti kalian gunakan persamaan GLBB ya. Persamaan GLBB itu ada tiga yang harus kalian ketahui. Saya tulis di sini. VT itu sama dengan V0 plus minus AT. Terus yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Terus ada yang tadi untuk contoh soal S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, jadi ini persamaan GLBB ini sangat perlu diingat-ingat karena banyak digunakan pada soal gerak hukum Newton ya. Jadi itu silahkan kalian kerjakan, kalian tulis hasilnya di buku, nanti difoto terus dikirimkan ke classroom. Itu ya, itu materi kita hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti. Terima kasih, tetap terapkan protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Jaya terus SMA NU 1 Kradenan, Semanusa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.